Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Yang semangat nih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, udah siap belajar belum hari ini? Sudah. Oh, Mas Tegar kok belum? Dapat uang saku. Oh, nggak dapat uang saku. Nanti Ibu kasih ya. 500 perak. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu mau kalau dari kalian memimpin doa. Ibu pilih Mbak Yuli, mungkin bisa memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, kami kita berdoa terlebih dahulu, Kak. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada Oh, ada. Kenapa? Sakit? sakit. Oh iya, jadi yang nggak masuk hari ini semoga besok udah sembuh dan bisa ikut pembelajaran kita kembali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konflik dan integrasi sosial. Di sini kalian pernah nggak mengalami konflik, entah sama teman atau sama keluarga atau sama siapa? Pernah nggak? Pernah. Sama siapa? Coba Mas Tegar. Sama teman-teman angkatan Oh, kenapa? perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat. Ada lagi yang pernah mengalami? Mungkin iya, Mbak Iya? Iya? Wah, kapan itu? Kenapa? Oh, berantem sama adik. Mbak Iya adiknya berapa emang? Oh, 2. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini biar dijelaskan ya. Jadi, yang pertama menjelaskan pengertian konflik sosial dan integrasi sosial. Yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak dari suatu konflik sosial dalam studi kasus. Lalu yang ketiga adalah menyusun solusi untuk menyelesaikan konflik agar tercapai sebuah integrasi sosial. Nah, tadi kan sudah dibahas, kalian pernah mengalami sebuah konflik. Jadi konflik sosial itu apa sih? Nah, konflik sosial itu adalah pertentangan antara individu atau bahkan kelompok karena bisa jadi karena perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau juga latar belakang. Nah, yang kedua, penyebab terjadinya konflik ada macam-macam. Yang pertama, perbedaan budaya, kebiasaan, dan latar belakang. Misalnya nih, di kelas kalian ada yang dari suku lain, misalnya dari suku Papua, ya. Orang Papua cenderung memiliki kulit yang gelap. Nah, lalu teman kalian yang berkulit sawo matang atau putih mengejek teman tersebut. Nah, itu akan terjadi sebuah konflik karena perbedaan budaya atau latar belakang. Lalu yang kedua adalah kurangnya komunikasi dan saling pengertian. Seperti katanya Mbak Dia tadi, ada berantem sama adik. Mungkin itu karena bisa jadi kurangnya komunikasi atau saling pengertian. Adiknya kan masih kecil, mungkin bisa kita saling mengerti gitu ya. Tapi kalian yang posisinya sebagai adik juga harus saling mengerti kakak gitu. Lalu yang ketiga adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, ketidakadilan atau kecemburuan. Ada yang pernah merasa nggak kalau oh mamaku kok lebih sayang adik ya, atau mamaku kok lebih sayang kakak ya? Pernah nggak? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya sebuah konflik. Nah, setelah konflik yaitu integrasi sosial. Apa sih itu integrasi sosial? Jadi integrasi sosial adalah proses menyatukan kembali kelompok yang semula berbeda atau bertentangan. Nah, tujuannya ini agar terciptanya sebuah harmoni atau kerjasama dalam suatu hubungan. Nah, sekarang kita mau tugas nih. Tugasnya adalah studi kasus. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat kelompok
3 orang bisa? Bisa. Kalian boleh bikin kelompok sekarang. Bisa dimulai. Duduknya merapat aja nggak apa-apa. Sudah dapat kelompok semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan salah satu setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil studi kasus. Salah satu aja ya, boleh perwakilan. Iya, sini. Nah, sekarang kalian boleh pilih di antara 4 kertas ini. Sudah dapat semuanya? Sekarang boleh kembali ke kelompok masing-masing. Jadi tugas kalian hari ini adalah sebagai problem solver. Di dalam kertas yang kalian dapat itu ada macam-macam studi kasus yang berbeda-beda ya di setiap kelompok. Jadi kalian harus menganalisis apa penyebab konflik tersebut, lalu apa solusinya. Bisa dipahami? Bisa. Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Sudah dapat kertas semuanya? Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, kalau gitu bisa dimulai. Jika ada yang ditanyakan boleh angkat tangan lalu panggil ibu ya. Ya.
menyebarluaskan. Mereka mulai menyebar gosip bahwa guru pilih kasih, ketegangan muncul antara siswa dua kelas. Pertanyaan analisis yang pertama, apa masalah utama dari tugas ini? Jawabannya yaitu 8A, ini benar kelas 8B. Yang kedua, apa penyebab dari konflik tersebut? Karena kelas 8A merasa bahwa kelas 8B itu selalu diprioritaskan. Yang ketiga, siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu kelas 8A, 8B, dan juga guru. Akan dapat konflik bagi lingkungan sekolah tentu saja. Itu akan berdampak pada penyebaran berita yang tidak benar, dan juga bersemangat muncul antar kelas. Yang terakhir, solusi apa yang kelompok lakukan agar terjadi interaksi sosial? Yang pertama, guru mengajak perwakilan antara kelas 8A dan 8B untuk berdiskusi bersama, menjalankan alasan pemilihan lomba agar jelas dan tidak salah paham. Yang kedua, membuat sistem seleksi yang adil dan juga terbuka. Oke, itu saja yang dapat Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di kasus kelompok 3 tadi karena katanya gurunya pilih kasih ya. Jadi penyebabnya adalah karena ada sebuah kecemburuan. Untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Boleh, silakan. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Tentang teman baru antara baru. Kelompok siswa secara seragam merasa tidak nyaman jika ada siswa pindahan dari daerah lain yang memiliki kebiasaan dan logat secara berbeda. Beberapa siswa mengajaknya dan tidak mau duduk berdekatan dengannya. Siswa baru itu jadi terdiam dan jarang masuk. Yang pertama, apa masalah utama dalam diskusi ini? Cara bicara dan bahasa yang berbeda juga menimbulkan miskomunikasi. Yang kedua, apa penyebab dari konflik tersebut? Bahasa yang berbeda menyebabkan sulitnya berkomunikasi. Ketiga, siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik? Siswa pindahan murid kelas 8 dalam satu kelas. Keempat, apa dampak konflik bagi lingkungan sekolah atau sosial? Lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman bagi siswa yang dibutuhkan. Yang kelima, solusi apa yang kelompok menawarkan agar terjadi integrasi sosial? Untuk siswa di kelas, harusnya mereka lebih mengerti dan mengajak belajar siswa itu bahasa tidak ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir boleh masuk. Ya, kami dari kelompok juga ingin menjawab beberapa soal dari LKP itu sudah diberikan. Jadi kami mendapatkan sertifikat ini sudah satu antara ekskul dan itu kasusnya terkaitan ini. Nama gambarnya itu tidak saya kayak ini gambar waktu dari ekskul misal dan akan sering terlihat konflik karena sering di media sosial dan pernah ini karena bukan jadwal penggunaan aula. Suasana sekolah jadi kurang nyaman ketika mulai khawatir. Nah, jadi pertanyaannya itu ada 5. Yang pertama, apa masalah utama dalam studi kami ini? Masalahnya yakni konflik antara futsal dan teater yang memperebutkan gedung aula. Soal yang kedua, apa penyebab dari konflik tersebut? Penyebabnya adalah jadwal gedung aula yang kurang terstruktur sehingga menimbulkan
sebuah konflik. Nah, yang ketiga, pihak yang terlibat dalam konflik adalah kelompok siswa dari UKM futsal dan kelompok siswa dari ekstrakurikuler teater. Dan yang keempat, apa dampak konflik bagi lingkungan sekolah atau sosial? Dampaknya yakni menjadi tidak kondusif dan suasana sekolah menjadi tidak nyaman. Solusinya membuat jadwal penggunaan aula yang tertib, contoh Senin sampai Selasa untuk ekskul futsal dan Rabu sampai Kamis untuk ekskul teater. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir semua tadi. Di kelompok 2 itu berarti karena adanya konfliknya, pemicunya apa? Karena perbedaan apa? Sebuah perbedaan budaya. Lalu yang kelompok 2 tadi berarti adanya perbedaan tingginya ego, benar. Tapi juga bisa karena kepentingan, perbedaan kepentingan. Nah, jadi bentuk-bentuk konflik ini ada 4, yaitu yang pertama adalah konflik pribadi atau antar individu. Yang kedua adalah konflik antar kelompok, misalnya antar kelas atau antar organisasi, seperti tadi studi kasus yang ada di kelompok 3 sama 2 kelompok. Ya, juga itu adalah konflik antar kelompok karena konfliknya terjadi karena bukan hanya satu individu saja, tapi banyak individu. Lalu yang ketiga adalah konflik antar masyarakat. Misalnya konflik lahan dan sara, seperti yang ada di kelompok 1 tadi karena perbedaan budaya, karena bedanya logat bicara, jadinya nggak ditemenin, nggak diajak ngomong, akhirnya anaknya jadi pendiam. Nah, itu bisa jadi merupakan konflik antar masyarakat, yaitu sara. Lalu yang keempat adalah konflik internasional. Nah, dampak konflik ini tuh ada 2, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya seperti yang kita tahu, jadinya adanya sebuah perpecahan, kekerasan, ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial. Seperti yang kalian bahas tadi ya, jadinya nggak enak kalau berantem sama teman, atau jadinya kita nggak enak kalau misalnya ada satu orang yang terbuli di kelas. Lalu tapi dampak dari konflik sosialnya ada dampak positifnya karena bisa mendorong sebuah perubahan sosial dan meningkatkan kesadaran pentingnya kerjasama. Misalnya tadi adanya sebuah perbedaan pendapat misalnya. Nah, lalu karena adanya konflik ini akhirnya mereka berantem. Setelah berantem mereka melakukan atau mencari solusi bersama untuk bagaimana caranya agar perbedaan pendapat ini bisa menjadi satu kepala. Nah, itu bisa memicu sebuah kerjasama dan bisa meningkatkan kesadaran pentingnya sebuah kerjasama. Lalu ada bentuk intervensi sosial. Bentuk intervensi sosial ada 5, yaitu yang pertama adalah koersi, yaitu intervensi karena sebuah tekanan, jadi bukan sukarela. Misalnya kelompok ekskul basket dan ekskul basket rebutan lapangan. Nah, mereka rebutan saling menyindir di sosial media sampai kalau misalnya lewat mereka senggol-senggolan, jadinya mau tidak mau guru BK turun tangan. Nah, karena di hati mereka masih saling kesel, saling mangkel lah istilahnya, tapi sama guru BK-nya disuruh berdamai. Nah, itu bisa jadi bentuk integrasi sosial koersi karena tekanan, bukan sukarela. Lalu yang kedua adalah kompromi. Jadi masing-masing pihak mengurangi tuntutannya. Yang ketiga ada akomodasi, yaitu penyesuaian dua pihak untuk meredakan konflik. Yang keempat ada asimilasi, yaitu pencampuran budaya menjadi satu budaya baru. Yang kelima
nggak boleh itu namanya membuli atau kayak kamu beda gitu, nggak boleh karena kita semua manusia itu sejatinya itu sama-sama makan nasi kan ya. Tatanan keberagaman. Jadi konflik sosial ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang muncul karena perbedaan pendapat, kepentingan, latar belakang. Konflik ini bisa berdampak positif maupun juga negatif. Melalui pemahaman dan penyampaian yang tepat, konflik bisa berubah menjadi peluang untuk menciptakan integrasi sosial. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang bisa menangkap nggak apa sih yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Boleh? Kalimatus? Kita tidak bisa menghindari konflik ini, tapi kita bisa belajar bagaimana cara agar konflik itu bisa hilang atau bisa memperbaiki